Di taman kota banyak kelinci. Kelinci kecil malu-malu. Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Saya Pastor Petrus Suharjo SJ mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Senin dalam Pekan Suci 30 Maret 2026. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania, maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Kemarin kita telah merayakan hari Minggu Palma, dan kita sekarang ada di masa Pekan Suci. Kita memasuki hari Senin Pekan Suci. Semoga kita semakin mendalam di dalam refleksi dan permenungan kita, persiapan kita dalam masa tobat ini, supaya kita semakin mampu menyatukan hati kita, hidup kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, juga yang masih ada di dalam kandungan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan, dan bagi yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan, dan juga teman hidup yang tepat, kita doakan. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Kita bawakan juga dalam doa-doa kita saudara-saudari kita, panitia perayaan atau liturgi selama Pekan Suci, para petugas liturgi, dan semua orang yang terlibat, para imam, pelayan-pelayan altar, dan semua yang membantu,
yang bertugas, dan juga semua umat beriman. Semoga mereka selalu sehat, memiliki kesiapsediaan dan juga semangat pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, untuk terselenggaranya perayaan liturgi Pekan Suci ini secara hikmat, meriah, dan penuh sukacita. Dan kiranya bahwa nasihat yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya dalam perjamuan di Betania, biarkanlah ini dilakukan untuk mengingat hari penguburanku. Semoga kita juga senantiasa merenungkan, merefleksikan kebersamaan, kebersatuan kita dengan Yesus, dan kita berbuat yang terbaik untuk supaya kita senantiasa dekat dan menyatu dengan Yesus dalam semangat pengorbanannya, semangat pelayanannya, dan juga karya penyelamatan Allah di dalam kehidupan kita. Semoga kita semua senantiasa berani untuk di tengah-tengah situasi dunia kita, di mana dalam rangka melakukan perjumpaan dan perjamuan di Betania, Yesus tetap saja diikuti, diserang oleh orang-orang Yahudi dan juga beberapa tokoh-tokoh yang hendak membunuh dia. Bahkan Lazarus juga akan ikut dibunuh. Tetapi semoga di tengah-tengah situasi kehidupan kita tidak pernah gentar, kita tidak pernah takut dalam menjadi saksi-saksi Kristus, dalam rangka kita menghadirkan karya keselamatan Allah di dalam kehidupan kita, dalam karya kita setiap hari, dalam perutusan kita setiap hari, dalam tugas-tugas kita setiap hari, senantiasa menghadirkan kebaikan Allah, belas kasih Allah, dan juga karya keselamatan Allah. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.